Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz. Saya dari program studi pendidikan geografi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Permasalahan Banjir di Desa Saman, Kabupaten Pasaman Barat. Latar belakang, banjir merupakan salah satu bentuk fenomena alam yang terjadi akibat intensitas curah hujan yang tinggi di mana terjadi kelebihan air yang tidak tertampung oleh jaringan pematusan suatu wilayah. Kondisi tersebut berdampak pada timbulnya genangan di wilayah tersebut yang dapat merugikan masyarakat. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Indonesia merupakan negara yang memiliki intensitas curah hujan yang tinggi sehingga sangat rentan dengan masalah banjir. Pasaman merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Pasaman Barat. Wilayah Karundung merupakan wilayah yang padat pemukiman sehingga sangat rawan dengan bencana banjir. Tercatat hampir setiap musim penghujan dengan intensitas rendah, sekalipun maka wilayah ini tetap mengalami bencana banjir. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain kondisi sistem drainase yang kurang memadai. Rumusan masalah. Bagaimana kondisi sistem jaringan drainase di wilayah Desa Saman, Kabupaten Pasaman Barat? Yang kedua, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan drainase di wilayah Saman, Kabupaten Pasaman Barat? Adapun tujuan masalahnya, yang pertama yaitu untuk mengetahui kondisi sistem jaringan drainase di wilayah Desa Saman, Kabupaten Pasaman Barat. Yang kedua, untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan drainase di wilayah Desa Saman, Kabupaten Pasaman Barat. Adapun manfaat penelitian yaitu yang pertama, secara akademik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan perencanaan wilayah dan kota, khususnya studi tentang permasalahan banjir pada wilayah Desa Saman, Kabupaten Pasaman Barat. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi pemerintah, khususnya instansi terkait sebagai penentu kebijakan dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan pembangunan, khususnya dengan pembangunan prasarana lingkungan. Hasil penelitian juga dapat menjadi bahan atau informasi bagi riset selanjutnya dalam memahami permasalahan prasarana permukaan yang banyak dialami oleh kawasan pemukiman yang telah dikembangkan baik oleh swasta, pemerintah maupun masyarakat. Bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, teori banjir. Banjir adalah aliran yang melimpas tanggul alam atau tanggul buatan dari suatu sungai. Banjir di suatu daerah dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu peristiwa alam dan aktivitas manusia. Banjir karena peristiwa alam disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi dan lama curah hujan, topografi, kondisi tanah, penutupan lahan, dan pendangkalan alamiah. Banjir karena ulah manusia disebabkan oleh kerapan penduduk, jaringan drainase yang buruk. Banjir juga disebabkan oleh perubahan tata guna lahan, pembangunan pemukiman, dan kegiatan-kegiatan lain di dataran banjir. Kedua, sistem jaringan drainase. Menurut Suripin, drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Drainase juga diartikan sebagai suatu cara pembuatan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut. Saluran drainase berfungsi untuk mengeringkan daerah becek dan genangan air
yang menyebabkan terjadinya banjir. Selain itu, saluran drainase juga berfungsi mencegah terjadinya erosi tanah, kerusakan jalan, dan lain-lain. Oleh karena itu, saluran drainase sangat dibutuhkan masyarakat dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. 3. Jenis-jenis drainase. Yang pertama, menurut cara terbentuknya. A. Drainase alamiah. B. Drainase buatan. Yang kedua, menurut letak saluran. A. Drainase muka tanah. B. Drainase bawah tanah. Yang ketiga, menurut fungsi. Yang pertama, single purpose. Yang kedua, multi purpose. Yang keempat, menurut konstruksi. A. Saluran terbuka. B. Saluran tertutup. Yang kelima, pola-pola drainase. Adapun yang keempat yaitu instalasi pengolah air limbah. Bagian infrastruktur atau sistem drainase dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Dirunut dari hulunya, bangunan sistem drainase terdiri dari saluran penerima atau interceptor drain, saluran pengumpul, saluran pembawa, saluran induk, dan badan air penerima. Di sepanjang sistem sering dijumpai bangunan lain seperti gorong-gorong, pohon-pohon, jembatan air, pelimpah, pintu-pintu air, bangunan terjun, kolam tandu, dan stasiun pompa. Pada sistem drainase yang lengkap, sebelum masuk ke badan air penerima, air diolah dahulu pada instalasi pengolah air limbah atau yang disebut IPAL khususnya untuk sistem tercampur. Yang kelima, teori partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan proses teknik untuk memberi kesempatan dan wewenang lebih luas kepada masyarakat agar masyarakat mampu memecahkan berbagai persoalan bersama-sama. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk memberi kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Yang keenam, kerangka pikir. Banjir di suatu daerah dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu peristiwa alam dan aktivitas manusia. Banjir karena peristiwa alam disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi dan lama curah hujan, topografi, kondisi tanah, penutupan lahan, dan penangkalan alamiah. Banjir karena ulah manusia disebabkan oleh kerapatan penduduk, jaringan drainase yang buruk, perubahan tata guna lahan, pembangunan pemukiman, dan kegiatan-kegiatan lain di dataran banjir. Fokus permasalahan dalam skripsi ini yakni keterkaitan antara variabel utama dengan variabel yang terkait. Dalam hal ini, banjir merupakan gejala alam yang menimbulkan masalah terhadap drainase yang menyebabkan terjadinya penambahan air yang berlebihan dalam tampungan drainase sehingga menimbulkan kurang efisiensinya penggunaan wadah drainase yang tidak mampu menahan jumlah air. Adapun kerangka pikir penulisan ini dapat dilihat banjir, drainase, partisipasi masyarakat. Demikianlah hasil presentasi saya. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.